Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Perkenalkan, nama kakak Asyura Nabila. Nama kakak Husnatul Jannah. Jadi hari ini kita akan belajar apa kakak Husna? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kerjasama di lingkunganku. Apa sih kerjasama di lingkunganku itu? Ayo kita kepoin. Nah, yang pertama ada keberagaman sosial dan budaya. Di sini ada beberapa budaya. Yang pertama ada Bali, ada suku Padang, Cina, Betawi, Jawa, dan Papua. Nah, di sini ada sedikit pengertiannya. Perbedaan tersebut mempengaruhi cara manusia berinteraksi dan berstabilisasi. Masyarakat yang saling bersosialisasi dan berhubungan pada suatu tempat atau daerah tersebut dengan keberagaman sosial. Sementara kondisi masyarakat dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, dan bahasa yang memberikan banyak manfaat bagi sekitarnya disebut dengan keberagaman budaya. Nah, kawan-kawan tidak penasaran lagi kan mengenai keberagaman sosial dan budaya? Nah, jadi selanjutnya kita akan belajar tentang gotong royong. Apa sih yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong adalah kerjasama atau tolong-menolong dan saling membantu di antara anggota atau bahu-membahu. Ayo kita lihat. Nah, gotong royong merupakan nilai Pancasila dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Gotong royong dilakukan dalam bentuk kegiatan, contohnya seperti kerja bakti, membangun rumah atau jembatan, dan membersihkan lingkungan, mempersiapkan perayaan besar seperti perayaan agama atau ritual adat dan kepercayaan. Nah, dengan adanya gotong royong, kita menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan, membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat di sekitar, dan menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang, dan mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis gotong royong. Yang pertama ada kerja bakti. Kegiatan bersama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan suatu wujud untuk bisa meningkatkan rasa saling tolong-menolong dan peduli antar sesama. Nah, yang kedua ada tanggap bencana. Kegiatan tanggap bencana tersebut berbentuk dari rasa peduli masyarakat sekitar guna membantu sesama yang sedang berada dalam keadaan sulit. Yang ketiga ada musyawarah, sebuah media guna mencapai mufakat dan berkumpul dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil suatu keputusan secara bersama-sama. Nah, jadi mari kita lihat gambar di sini. Di sini ada orang yang sedang bergotong royong, yaitu membuat rumah dan membersihkan halaman-halaman di sekitarnya. Di sini ada orang sedang berniaga dan di sini ada orang yang sedang memisahkan sampah organik dan non-organik. Bagaimana adik-adik? Sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan gotong royong? Kalau sudah tahu, mari kita melanjutkan dengan kompak dan bersatu. Nah, kompak dan bersatu itu adalah yang pertama ada kompak adalah kebersamaan dalam suatu kegiatan atau pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Kebersamaan ini dilakukan dengan cara saling melengkapi untuk menguatkan. Dan yang kedua ada bersatu merupakan sekelompok orang yang memiliki arah serta tujuan yang sama. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang pertama ada anak-anak yang sedang mengerjakan tugas kelompok, dan yang kedua ada anak-anak yang sedang bermain, dan dapat disebut dengan kompak dan bersatu. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan kompak dan bersatu? Maka dari itu, kita harus sama-sama dalam mengerjakan baik itu kerja kelompok maupun main bersama. Nah, selanjutnya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, kita sudah tahu di Indonesia memiliki berbagai macam suku dan bahasa. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda-beda suku, yaitu dengan cara berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi sekaligus bahasa nasional di Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan varietas yang dibakukan dari bahasa Melayu, sebuah bahasa rumpun Austronesia
yang digolongkan ke dalam rumpun Melayu yang sendirinya merupakan cabang turunan dari cabang Melayu dan Polinesia. Ini adalah ikrar Sumpah Pemuda. Nah, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu bahasa Indonesia dilahirkan. Para pemuda mengucapkan ikrarnya. Yang pertama, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa. Yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah adik-adik, jika kalian sudah paham, kakak punya pertanyaan nih. Setiap warga wajib bekerja sama dalam menunjukkan sikap bela negara. Sikap tersebut dapat ditunjukkan dengan... Jika adik-adik tahu, silahkan jawab di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.